Terima kasih telah menghadiri pernikahan kami. Aku tidak akan membuang waktu untuk formalitas. Aku harap kalian semua menikmati makanan dan minumannya. Xiaoma, dan aku akan pulang sekarang. Lord Qinglong, Anda terlalu baik. Kami bisa menghadiri perjamuan Qinglong. Adalah berkat 8 kehidupan. Tuan Qinglong, momen malam pernikahan bernilai 1000 keping emas. Silakan kembali dulu dan jangan khawatirkan kami. Nona Xiaoma, Tuan Qinglong kami penuh dengan semangat. Kamu harus melayaninya dengan baik. Hao Tian, tahukah kamu betapa menderitanya aku menunggumu bertahun-tahun? Maaf telah membuatmu menderita bertahun-tahun. Jangan takut, aku sudah kembali sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu. Termasuk yang disebut Tuan Qinglong ini. Lancang. Xiaoman sekarang adalah wanitaku. Meskipun kamu adalah mantan suaminya. Siapa memberimu keberanian membuat kekacauan di pernikahanku? Tuan Qinglong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang Hao Tian sudah gugur dalam pertempuran? Itu dikatakan oleh Kepala Naga. Apakah kamu berani mempertanyakan kata-kata Tuan Kepala Naga? Jika dia tidak mati di medan perang, hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah seorang desertir. Menurut hukum Xia Agung, desertir harus dieksekusi. Semua yang terkait dengannya akan dihukum bersama dan dipenjara. Ibu. Qin Hao Tian, diam. 5 tahun ini, kamu mengabaikan aku dan Lel. Mengapa kamu kembali sekarang? Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, aku tahu, kamu sangat menderita 5 tahun ini. Tapi aku... Diam. Aku tidak ingin mendengarnya. Di antara kita sudah berakhir, pergilah. Jangan ganggu pernikahanku dengan Tuan Qinglong. Apakah kamu benar-benar akan menikah dengannya? Benar, dia adalah Tuan Qinglong. Menikah dengannya aku menikmati kemuliaan tanpa akhir. Aku tidak punya alasan untuk terus hidup dengan pembelat sepertimu. Aku suka mendengarnya. Kamu desertir itu. Makhluk seperti anjing, kamu pada dasarnya tidak layak dicintai. Mengapa kamu bilang kamu akan menungguku kembali? Menunggumu. Kamu lihat ini. Air mata El senilai 50 juta. Kamu desertir pecundang bisa beli ini. Hao Tian, pergilah. Hubungan kita sudah berakhir. Baiklah. Aku doakan kamu bahagia. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan Naga Langit. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Kamu seharusnya tidak kembali. Tunggu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Tolong lepaskan dia. Status seperti apa yang kamu miliki? Mengapa repot-repot berdebat dengan seorang pembelat belaka? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan Naga Langit. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hari ini tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi. Sukui. Sepertinya beberapa orang terlalu lama memakai topeng dan melupakan identitas asli mereka. Jangan mendekat. Perjamuan pernikahan hari ini telah dipersiapkan dengan cermat olehku untukmu. Aku bahkan menyiapkan kejutan untukmu. Lepaskan Xiaoman. Jika tidak hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Chen. Hao Tian cepat berhenti bicara. Hao Tian Qinglong dilindungi Kepala Naga dan pasukan Naga Langit. Diam kau, jalan. Melenyapkan keluarga Chen-ku. Desertir pecundang sepertimu berani berkata begitu padaku. Kamu pasti sudah gila. Kejutan yang kusiapkan untukmu telah tiba. Bawa dia ke sini. Mari tunjukkan kejutan itu pada pecundang ini. Lalu, Qin Hao Tian, kandang anjing ini kusiapkan untuknya, kuberikan padamu. Apakah kamu puas?
Kamu jelas sudah berjanji padaku sebelumnya. Jika aku menikah denganmu, kamu akan mengoperasi Lyle. Kamu membohongiku. Lyle. Putriku. Operasinya. Beraninya kamu mengancam istri dan putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Lele, jangan takut. Ibu gagal melindungimu. Ibu datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Wanita sialan, sadarlah. Hei! Jangan terburu-buru bertindak. Pembelot jika ingin selamatkan istri dan putrimu lakukan. Buat wanita kuat sialan ini pergi dari sini. Sedangkan untuk kunci ini, aku bisa memberikannya padamu. Jika tidak, gadis kecil ini akan segera menjadi mayat. Tidak, kamu boleh melakukan apapun padaku. Jangan sakiti Lyle. Lyle. Sulquin, mundur dulu. Tapi, Aku bilang mundur dulu. Qin Hao Tian, pecundang yang hanya mengandalkan wanita. Sekarang wanita kuat itu sudah pergi. Mari kita lihat masalah apa yang bisa kau buat sekarang. Berikan kuncinya padaku. Aku bisa memberikannya padamu tentu saja. Apa bedanya jika aku memberikannya padamu? Lyle, jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu bagaimana caranya? Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kepala naga Anda telah tiba. Lama tidak bertemu. Disertir Qin Hao Tian. Hao Tian, Jadi itu kau. Kepala naga. Istrimu jatuh sakit karena kerinduan. Sayangnya ia meninggal karena penyakit itu. Apa? Apakah berita ini benar? Aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Lancang beraninya kamu tidak sopan kepada kepala naga. Seorang penipu yang tidak layak. Benar-benar konyol. Token kepala naga ada di sini. Prajurit pasukan naga langit patuhi perintahku. Usir disertir yang mengoceh di hadapanku ini. Baik. Qin Hao Tian, aku tahu kamu ingin menghancurkanku. Sayang sekali, kau bodoh tak berguna tak bisa melakukannya. Mulai sekarang, hanya akan ada satu kepala naga di dunia ini. Dan itu adalah aku. Apakah pembelot ini menggunakan narkoba? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dulu, karena bersalah atas kematian istriku. Energi vitalku terkuras dan kekuatanku sangat berkurang. Sekarang kekuatanku sepertinya telah pulih. Qinglong, Baihu, Juqiu, Xuanwu membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. Bagus. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua perhitungan. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga sialan macam apa ini? Hanya satu kepala naga di bawah langit, dia di sampingku. Tuan kepala naga. Ekspresi macam apa itu? Token kepala naga ada di tanganku. Akulah kepala naga yang asli. Di manakah pasukan naga surgawi? Eksekusi semua penipu ini di tempat. Apakah pasukan naga langit masih begitu tersesat? Mengapa membuang-buang kata? Anggota pasukan naga langit bersekongkol dalam kejahatan. Kalian semua harus ditangkap. Serahkan mereka kepada kepala naga untuk ditangani. Sisa orang lainnya dipercayakan kepadamu. Serahkan kepala naga palsu itu padaku. Baik.
Tuan Kepala Naga. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan bertobat. Perbuatan jahatmu sangat banyak. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kau pantas dieksekusi. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, He Wei Guang yang memerintahkanku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong ampuni nyawaku. Hao Tian, jangan bunuh dia. Membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Lebih baik menyingkirkan tangan kotor ini. Sampang. Para prajurit naga langit yang telah disesatkan itu, bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka pergi tangani sesuai hukum militer. Ya, Lel, jangan takut. Ayah sudah kembali. Ayah, mengapa ayah baru kembali sekarang? Ibu banyak diperlakukan tidak adil saat ayah pergi. Anak Tika mengejakku karena tak punya ayah. Maafkan ayah, Lel. Ini semua salah ayah. Lel, Cepat bawa The putriku ke film rumah was sakit. translated and narrated by M Media. Xiaoman. Jangan khawatir, Lel pasti akan baik-baik saja. Hao Tian, mengapa mereka memanggilmu kepala naga? Apakah kamu benar-benar kepala naga? Mereka semua adalah mantan rekan seperjuangan. Mereka bertanggung jawab menangani kepala naga palsu itu, dan sekadar membantuku bersandiwara sambil lalu. Jadi begitu rupanya. Pasien sudah sadar. Ibu, Apakah kamu terluka saat mereka membawamu? Ini salah ibu. Ibu gagal melindungimu. ibu jangan khawatir. Ayah sudah kembali sekarang. Dia akan melindungi kita mulai sekarang. Ayah pasti bisa mengusir semua orang jahat. Lel benar. Ayah akan melindungimu. Ayah sangat kuat. Ibu, apakah ibu tidak bahagia? Tidak, Xiaoman. Ada apa? Hao Tian. Kamu adalah ayah Lele, kamu berhak mengetahui hal ini. Lele menderita leukemia. Biaya operasinya 1 juta. Awalnya, jika aku menikah dengan Chen Yanfeng, keluarga Xiao akan membayar uang ini untuk pengobatan Lele. Tapi sekarang, Xiaoman. Maafkan aku. Aku telah salah memahamimu selama ini. Tenanglah. Dengan adanya aku di sini, aku pasti akan menyembuhkan Lel. Masuklah. Sukui. aku di sini. Segera pergi ke Kyoto dan temukan Dr. Shen Wenhai. Minta dia segera ke Yuecheng untuk mengobati Lel. Ya, Xiaoman. Tenanglah. Profesor Shen adalah ahli leukemia terbaik di negeri ini. Begitu dia tiba, Lel pasti akan sembuh. halo Direktur Li. Sudahkah kau menyiapkan biaya operasi 1 juta? Aku sudah menyuruh orang mengundang Profesor Shen Wenhai. Kau tidak perlu khawatir tentang operasinya. Mengundang profesor. Apakah kau sedang melamun di siang bolong? Xiaoman, siapa ini? Ini adalah Direktur Li Bin, dokter yang menangani Lel. Halo Direktur Li. Aku adalah ayah Lel. Anda bisa langsung memberitahu saya tentang kondisinya. Jadi kaulah si bodoh yang tidak berguna itu. Tidak heran kau begitu banyak membual dan mengundang Profesor Shen. Kau mungkin tidak tahu, Profesor Shen adalah raksasa di bidang medis. Tentu saja aku tahu. Tapi terus kenapa? Jika bodoh sepertimu bisa mengundang Profesor Shen, aku akan bersujud dan memanggilmu kakek. Baik, aku akan siapkan angpau besar. Si tidak berguna, tunggu saja. Tanpa aku, putrimu hanya bisa menunggu mati. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Keluarga Xiao telah berhenti membayar biaya medis. Kusaran kau sadar diri, patuh dan memohon ampun.
Jika tidak, keluarlah dari rumah sakit sore ini. Aku sudah membayar atas nama putri kecil. Membayar di muka 10 juta untuk biaya medis. Kamu bisa pergi sekarang. 10 juta. Kau cukup masuk akal. Nona Shuki. Terima kasih. Nona Xiao, Anda terlalu baik. Lagi pula urusan kepala naga adalah urusanku. Kepala naga, Qinglong telah membawa Profesor Shen. Dia ada tepat di pintu masuk. Cepat silakan undang dia masuk. Lapor Kepala Naga Qinglong kembali bersama Profesor Shen. The film was translated and Itu luar biasa, narrated sungguh by luar M biasa. Media. Lelo selamat. Profesor Shen, terima kasih banyak. Tolong Anda harus menyelamatkan putri saya. Kepala Naga, sama sekali tidak. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa mengobati putrimu. Tindakanmu membuatku merasa sangat rendah hati. Anda pasti lelah karena perjalanan ini. Sukui pesan hotel terbaik di sebelah rumah sakit. Pertama-tama antar Profesor Shen untuk beristirahat. Tidak perlu. Di mana sang putri kecil? Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Silakan. Profesor Shen, bagaimana hasilnya? Apakah situasinya buruk? Apakah maksudmu anak itu menderita leukemia? Dokter bilang dia menderita leukemia. Salah, meskipun penyakit sang putri tampak mirip dengan leukemia. Itu bukan leukemia. Bukan? Profesor Shen, apakah Anda yakin tidak membuat kesalahan? Aku yakin itu bukan leukemia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Itu adalah keracunan. Keracunan macam apa? Keracunan. Bagaimana mungkin Lelo bisa keracunan? Dia jelas-jelas tidak makan apapun akhir-akhir ini. Ini salahku, semua salahku. Xiaoman, jangan gelisah dulu. Tunggu sampai hasil laboratorium Profesor San keluar. Konfirmasi keracunan Lel dulu sebelum lanjut. Jika terjadi sesuatu pada Lel, aku juga tidak akan hidup lagi. Jangan katakan hal-hal bodoh seperti itu. Dengan adanya Profesor Shen di sini, Lel pasti akan baik-baik saja. Profesor Shen, bagaimana situasinya? Jejak glinin masih ada di dalam darah sang putri kecil. Ketika orang tanpa leukemia bersentuhan dengan obat ini, tes darah rutin mereka menunjukkan kelainan disebabkan oleh obat ini. Ditambah dengan fungsi pembekuan darah anak yang buruk, itu dengan mudah disalahartikan sebagai leukemia. Jadi ini adalah salah diagnosis. Ini tidak sesederhana salah diagnosis. Apa yang sedang terjadi? Di pasar untuk obat ini, peredarannya sangat terbatas. Hanya dokter yang berhak memberikannya. Konsentrasi glinin dalam darah sang putri kecil sangat tinggi. Itu pasti telah disuntikan ke dalam tubuh. Terlebih lagi glinin di dalam darah. Konsentrasinya sangat tinggi. Jika 3 hari kemudian sang putri kecil akan meninggal. Seseorang sedang mencoba mencelakai putriku. Sukui pergi dan bawa dokter yang menangani Lel kepadaku. Aku baru saja mengetahuinya. Dia pergi ke klub Rong. Klub Rong. Bukankah Rong Club dikelola Huang Tiancheng? The film was translated Qinglong, kamu and tetap di sini narrated dan lindungi by Lel M dan Media. Xiaoman. Sukui, kamu ikut aku ke Rong Club. Hao Tian. Hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ayo minum bersamaku. Siapa kau? Aku menuntut untuk tahu siapa kau. Apakah kamu tuli? Di mana Li Bin? Siapa yang mencariku? Dari mana asal gadis ini? Dia terlihat cukup menarik. Ayo biarkan aku menciummu. Apakah kamu sudah sadar sekarang? Ternyata kamu bawahan si bodoh itu.
Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Mengapa kamu menyuntik putriku dengan gelinin dan membahayakan nyawanya? Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak akan bicara. Apel, apakah kamu akan memukulku? Aku beritahu kamu, aku punya orang-orang di sini. Qin Hao Tian, kamu sih tidak berguna yang payah. Jika kamu berani menyentuhku, tidakkah kamu lihat wilayah siapa ini? Kamu sedang mencari mati. Pergi cari kakak Qian. Qin Hao Tian, tunggu saja kamu. Aku akan menunggu. Beritahu aku siapa yang mencelakai putriku. Berhenti. Kakak Qian, akhirnya kamu tiba. Si bodoh ini mencoba membunuhku. Cepat selamatkan aku. Apakah kamu melukai Li Bian? Apakah kamu tahu, dia berada di bawah perlindunganku? Dan siapa kamu? Kamu juga ikut campur dalam mencelakai putriku. Si bodoh tetaplah bodoh. Kamu bahkan tidak mengenali kakak Qian. Pernah dengar Huang Tianchen dari Yuechen? Kakak Qian adalah orangnya bos Huang, tangan kanannya. Bawahan Huang Tiancheng. Apakah kamu takut sekarang? Berlututlah, berikan kakak tiga kau tahu yang keras. Dan masalah hari ini akan diselesaikan begitu saja. Takut. Aku Qin Hao Tian tidak pernah takut pada siapapun. Kamu cukup sombong. Jika aku tidak memukulmu hingga menjadi orang cacat, maka aku bukan kakak Qian. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tunggu sebentar, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Mari kita lihat, apakah kamu masih bicara besar? Serang. Slukui. Hubungi Huang Tiancheng. Suruh dia datang ke sini dalam 10 menit. Jika tidak, aku akan menghancurkan klubnya. Panggil kakak Huangku. Hancurkan klub ini. Orang yang tidak berguna ini. Kamu berani berlagak di depanku. Hanya dengan keahlian amatir ini, kamu berani pamer pedang besar di depan Guan Yu. Bangun. Bunuh dia untukku. Berhenti. Kakak Huang, kamu tiba tepat waktu. Anak ini membuat masalah di sini. Dan berbicara dengan sombong. Mengancam akan menghancurkan klubmu. Di mana senjatamu? Cepat tembak dia, kakak Huang. Akan kutembak ibumu. Idiot. Kakak Huang, letakkan pisaunya. Kakak Huang, apa yang kamu lakukan? Kepala naga bawahanmu terlambat. The film was translated Kepala naga. and narrated by M Media. Kepala naga. Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini gagal mengenali orang hebat. Aku salah. Kepala naga. Aku salah, kepala naga. Tolong lepaskan aku. Apakah ini bawahanmu? Ya, Dia bersekongkol dengan Dr. Li Bin untuk meracuni putriku. Kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. ya. Kakak Huan, bajingan. Apakah kamu bosan hidup? Bukan aku kakak Huan, bahkan putri kepala naga. Berani kamu singgung, benarkah? Baiklah. Aku akan menghabisimu hari ini. Kakak Huan. Bukan aku. Aku tidak menyakiti putrimu. Itu Chen Yanfang. Dia meneleponku dan berkata dia akan memberiku 500.000 untuk melindungi Li Bin. Dan kemudian memberimu pelajaran. Sedangkan untuk sisanya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Chen Yanfeng. Ya. Berlututlah. Li Bin, bicaralah. Bagaimana kamu dan Chen Yanfang melakukan transaksi itu? Yaitu Xiao Lei. Dia menyuruhku memberikan obatnya. Dia dan Chen Yanfeng bersekongkol. Untuk merekayasa semua ini. Hanya agar Nona Xiao menikah dengan keluarga Chen. Xiao Lei menginginkan kerjasama dengan keluarga Chen. Kepala naga, aku salah, aku salah. Tolong ampuni aku. Kepala naga. Dia adalah anakku. Aku bisa minta Profesor Sen menyelidikinya. Jika ini orang lain,
Bukankah mereka sudah dibunuh olehmu? Aku salah. Syukur orang seperti ini. Tidak perlu ada hama seperti itu yang tersisa di dunia ini. Ya, Kepala naga, ampuni nyawaku kepala naga. Chen Yanfeng menyuruhmu memberiku pelajaran. Aku tidak akan berani. Itu benar. Chen Yanfeng ada di sebelah di ruang pribadi. Aku akan menangkapnya sekarang. Lakukan apapun yang kamu mau padanya. Tidak perlu. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Katakan, apakah kau mencintaiku atau tidak? Tuan Muda Chen, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Qian, apakah kau membawa sampah ini ke sini? Untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Bawa apanya? Kakak Qian, apa yang kau lakukan? 500.000. Aku mengembalikannya kepadamu. Jika kau berani berkomplot melawan kepala naga lagi, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu, kau mau melakukan apa? Si pecundang ini, anjing Qin Hao Tian. Wang Daqiang, sebaiknya kau berpikir jernih. Dia hanyalah seorang gelandangan. Keluarga Chen kami adalah keluarga paling berkuasa di Yue Chen. Jadi, dengan mengandalkan kekayaan keluarga Chen, kamu menyewa pembunuh untuk mencelakai orang. Itu benar. Aku punya uang, katakan padaku. Bukankah begitu? Uang bisa mengatur segalanya. Tidakkah kau tahu itu? Hari ini aku bisa habiskan 500.000 untuk mengganggumu. Dan besok aku bisa menghabiskan 5 juta untuk istrimu. Qin Hao Tian, apa yang kau punya untuk melawanku? Chen Yanfeng, kamu sendiri yang mendatangkan ini pada dirimu. Aku memberimu waktu setengah jam. Aku akan membuat keluarga Chen bangkrut. Apa? Membuat keluarga Chen kami bangkrut? Hei, apakah kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin membuat keluarga Chen kami bangkrut. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Awalnya kupikir suami Zhao Xiaoman hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang gila. Qin Hao Tian, jangan berpikir hanya karena semua orang memang ilmu kepala naga, bahwa kau benar-benar percaya kau bisa terbang ke langit. Keluarga Chen kami sangat besar dan kuat. Bagaimana bisa digoyahkan oleh pecundang sepertimu? Bisa digoyahkan. Chen Yanfeng 3 tahun lalu dalam proyek Xinchen. Kamu menggelapkan pajak sebesar 1 miliar. Kamu terlibat dalam perjudian, menggunakan perusahaan untuk mencuci kerugian yang melebihi 300 juta. Dengan adanya kamu di keluarga Chen, itu benar-benar kemalangan bagi keluarga Chen. Berhenti mencoba menakutiku. Apakah kau punya bukti? Kau pikir aku mudah takut? Jika keluarga Chen kami bisa bangkrut, aku akan makan kotoran tepat di sini. Tuan Muda Chen tiba setengah jam yang lalu. Pecundang tak berguna, waktunya telah tiba. Mengapa keluarga Chen kami belum bangkrut? Ayah, mengapa ayah di sini? Kau anak durhaka. Apakah kau hanya tahu cara membuat masalah? Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Orang yang salah. Aku tidak menyinggung siapapun. Pencucian uang, dana ilegal, penghindaran pajak. Perusahaan kita telah disita. Keluarga Chen sudah tamat. Sialan, ini semua perbuatanmu. Sudah kukatakan padamu, memilikimu adalah kemalangan bagi keluarga Chen. Qin Hao Tian, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Sialan. Aku akan menembakmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan bodoh lagi di masa depan. Melakukannya untuk kepala naga bukanlah hal yang bodoh. Anak durhaka, berlututlah. Berlutut. Kepala naga, tolong maafkan anak durhaka saya. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Kau berulang kali mencelakai orang yang paling aku sayangi. Kau mencari mati. Kepala naga, aku memohon kepadamu demi Chen Yi, ampuni dia. Aku bersedia menjadi budakmu dan mengikuti perintahmu. Mulai sekarang, Yue Chen tidak akan lagi memiliki grup Qian. Hanya akan ada grup Tian Xiao. Ini adalah pelayan lamamu Chen Shengguo. Terima kasih Tuan Nage atas kemurahan hati Anda.
Xiaoman. Hao Tian, apakah kamu sudah menemukan Lubin? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai Lalu? Cepat katakan padaku. Orang yang ingin mencelakai Lala adalah Zhao Lei. Dia menghabiskan 500.000 untuk menyuap Libin. Semua ini dilakukan untuk menjebakmu. Agar menikah dengan Chen Yanfeng. Itu dia. Mengapa dia ingin mencelakai Lalu? Aku akan mencarinya dan meminta penjelasan. Xiaoman. Jangan gelisah. Masalah ini, bisakah kamu membiarkanku menanganinya? Jangan khawatir, aku pasti akan menanganinya dengan benar. Ibu sudah kukatakan padamu. Aku tidak akan pergi. Xiaoman, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku mau mandi dulu. Siapa yang kamu cari? Apakah Xiaoman ada di sini? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Desheng, kekasih masa kecil Xiaoman. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Aku di sini untuk kencan buta dengan Xiaoman. Xiaoman sudah punya suami. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu gila. Xiaoman. Jadi kamulah si tidak berguna itu. Siapa namamu? Qin Hao Tian. The film was Sobat, ini ada translated 500.000. and narrated Ambil ini by dan M cepatlah Media. pergi. Jangan tunda kencanku dengan Xiaoman. Pergi sana. Xiaoman ada di sini, dan dia belum menyuruhku pergi. Xiaoman, mari kita mengobrol. Ayo cepatlah. Kamu. Hao Tian. Xiao Dasheng, jangan percaya kebohongan ibuku. Aku dan suamiku sangat saling mencintai saat ini. Kita juga tidak bisa bersama. Di antara kita, juga tidak perlu ada kencan buta. Pergi saja. Xiaoman, kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Hanya pria miskin ini, bisakah dia memberimu kebahagiaan? Di dalam sini ada yang bernilai 5 juta. Kalung hati samudera. Selama kamu mengikutiku, ini akan menjadi milikmu. Kalung istriku. Aku akan memberikannya sendiri. Kamu benar-benar tahu cara membuat. Tunjukkan satu, biarkan aku lihat. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu sudah tidak waras? Pernahkah kamu melihat benda ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil kalung berlian palsu? Dan berpura-pura itu adalah Heart of the Ocean di sini. Apakah menurutmu Xiaoman mudah ditipu? Benarkah begitu? Qin Hao Tian palsu. Bukannya aku meremehkanmu, tapi pernahkah kamu melihat berlian? Tentu saja aku pernah melihatnya. Karena jantung samudera yang sesungguhnya ada di sini bersamaku. Denganmu Qin Hao Tian. Kamu adalah orang yang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Pantas saja keluarga Xiao meremehkanmu. Kamu hanyalah seorang pembohong. Kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Xiaoman. Aku secara khusus mengambilnya untukmu. Xiaoman, aku minta maaf. Aku membiarkanmu menderita terlalu banyak ketidakadilan. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan menjadikanmu yang paling bahagia wanita di seluruh dunia. Lepaskan aku. Qin Hao Tian. Aku tahu kamu iri dengan kekayaanku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menggunakan barang palsu untuk menipu Xiaoman. Aku tidak pernah berurusan dengan barang palsu. Aku meludahimu. Aku akan segera menelepon dan meminta ahli penilai perhiasan yang akan datang untuk memeriksa barangnya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memenggal kepalaku untukmu, untuk ditendang seperti bola. Baik, kamu yang mengatakannya. Inilah jantung samudera. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja boleh. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku bisa melihat Heart of the Ocean yang asli. Pak tua, apakah penglihatanmu mulai kabur di usia tuamu? Bagaimana mungkin ini? Jantung samudera yang sesungguhnya. Meskipun aku sudah tua, aku belum terlalu tua untuk bedakan yang asli dan palsukan. Milikmu tidak lebih dari sebuah batu permata sintetis.
Namun Anda menyebutnya jantung samudera. Batu permata sintetis. Aku menghabiskan 5 juta. Dan kamu bilang itu batu permata sintetis. Tertulis di bagian dasarnya di sini. CZ berarti itu bukan berlian asli. Melainkan cubik zirconia. Yang merupakan singkatan dari batu permata sintetis. Bicaralah. Apakah kamu ingin kepalamu dipenggal dari depan atau dari belakang? Saudaraku itu tadi hanya lelucon, jangan dianggap serius. Itu tidak boleh. Seorang pria harus menepati janjinya, kecuali kamu bukan laki-laki. Hei, aku salah. Pergi. Aku bukan laki-laki. Selamat tinggal. Aku juga akan pergi. Maaf merepotkan penatua yang datang. Bisa melayani kepala naga adalah kehormatanku. Hao Tian, 5 tahun terakhir ini, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu bisa memanggil hanya dengan satu kata, Profesor Shen? Dan Tuan Yang, mengapa dia begitu menghormatimu? Terlebih lagi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, agar bisa membeli Heart of the Ocean? Mengapa mereka semua memanggilmu kepala naga? Mungkinkah kamu telah menempuh jalan yang sesat? Xiaoman, kamu salah paham padaku. 5 tahun ini, saya telah menumpas pemberontakan di berbagai kota perbatasan. 3 hari yang lalu, The film was aku memimpin 5.000 translated pasukan and naga surgawi, narrated by M. memusnahkan Media. 100.000 pemberontak. 5.000 orang. Melawan 100.000 orang. Bukankah itu sangat berbahaya? Apakah kamu terluka? Pasti sangat sakit, kan? Pada saat itu, karena saya terus-menerus ingin kembali dan menemuimu, saya benar-benar tidak tahu apa itu rasa sakit. Hao Tian, maafkan aku. Aku tidak tahu. Gadis bodoh, jangan menangis lagi. Kamu tidak terlihat cantik saat menangis. Tadi malam di rumah sakit, sedang tidak nyaman. Malam ini, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Ini ibuku. Ada apa? Ibuku ingin aku kembali untuk menghadiri pertemuan keluarga Xiao. Ini pasti terkait dengan pernikahan antara keluarga Xiao dan keluarga Chen. Hao Tian, aku pergi dulu. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Keluarga Xiao sangat keberatan terhadapmu. Kamu tidak perlu pergi dan menanggung penghinaan. Kamu pergi ke rumah sakit untuk menemani Lel dulu. Aku akan mencarimu setelah pertemuannya selesai. Baiklah. Xiaoman, kau di sini, duduklah. Kakak, mengapa Anda meminta kami datang ke sini? Aku sudah pikirkan dan tetap menyerahkan proyek keluarga Chen padamu. Setelah uang proyek masuk, aku beri kamu bonus 100.000. Bagaimana menurutmu? Tidak cukup baik. Antara serahkan posisi ketua kepada Xiaoman, atau Xiaoman meninggalkan keluarga Xiao. Dan kamu tak akan pernah dapat pesanan 50 juta ini. Bagaimana kamu tahu mereka hanya mengakui Shou Xiaoman? Tentu saja aku tahu. Karena itu adalah pesananku. Perintahmu. Aku tertawa begitu keras hingga lukaku terbuka. Qin Hao Tian, kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu benar dewa perang naga langit, kan? Apa status keluarga Cha sampai harus dengar kamu? Aku muak. Kamu tidak percaya padaku. Hao Tian, saya tahu keluarga Xiao meremehkanmu, yang membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi yang terpenting adalah jujur. Berhentilah membual. Ayo pergi.
Siaman Film ini was rumahmu. translated and Mau narrated kemana by kau? M Media. Kamu lupa sudah mengusir Xiaoman dari rumah. Kau diam. Ini urusan keluarga Xiao. Bukan hak orang luar sepertimu untuk ikut campur. Penjaga. Lumpuhkan dia untukku. Sialan kamu berani membuat masalah di keluarga Xiao? Qin Haotian, apakah kamu pikir tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu? Tunggu saja. Halo Bang Hu. Halo. 500.000 bantu aku menangani seseorang. Keluarga Xiaomu hampir bangkrut, dari mana dapat 500.000? Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya padamu. Begitu rupanya. Tuan Qinglong. Instruksi apa yang dimiliki kepala naga? Xiao Lei dari keluarga Xiao? Haotian, ayo cepat pergi. Xiaoman, jangan takut. Tunggu sebentar dan tontonlah pertunjukannya. Kamu tidak tahu. Xiao Lei sering bergaul dengan orang-orang dari dunia bawah. Bahkan jika kamu bisa bertarung, orang-orang itu kejam dan bengis. Kamu bukan tandingan mereka, kan? Ayo pergi, ayo cepat pergi. Sudah terlambat. Hari ini aku harus benar-benar menangani si tidak berguna ini. Begitukah aku ingin melihat? Siapa yang kamu bawa untuk menghadapiku? Xiao Lei, Bang Hu kamu di sini. Apakah 500.000-nya sudah siap? Bang Hu kami baru saja bernegosiasi dengan keluarga Chen. Kesepakatan besar senilai 50 juta. Bagaimana mungkin kami kekurangan 500.000-mu? Baiklah, kalau begitu. Jadi itu si tidak berguna itu. Mari kita tangani dia dulu. Ya, itu dia. Seorang praktisi bela diri. Aku sudah tidak berlatih selama lebih dari sebulan. Hari ini aku akan bermain-main denganmu sebentar. Aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kamu adalah Pei Qinhu. Nama saudaraku adalah sesuatu yang bisa kau teriakan begitu saja. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Berlutut, aku takut dia tidak sanggup menanggungnya. Kau benar-benar orang yang tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Qin Haotian, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saudaraku adalah Raja Sanda dari Yuezhen. Aku menyarankanmu, cepat dan patuhlah keluar dari Yuezhen. Dan menjauhlah dari Xiaoman kami. Jika tidak, hari ini akan menjadi ajalmu. Bocah, kau terlihat cukup meremehkan. Apa kau pikir dengan mengenalku berarti aku akan melepaskanmu? Bolehkah saya? Xiao Lei memberiku 500.000. Memintaku untuk menanganimu. Apakah kamu kekurangan uang? Aku. Pei Qinhu. Aku datang mencarimu untuk menyelesaikan masalah Xiao Lei yang meminjam pinjaman bunga tinggi. Tapi kamu di sisi lain datang untuk menghadapiku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mencampuri urusanku? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kau tahu? Saudaraku, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah ini adalah pembual besar. Jangan tertipu olehnya. Nago, saudaraku, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak menginginkan 500.000 itu lagi? Cepat lumpuhkan bocah ini untukku. Bajingan, diam kau. Berhenti. Pei Qinhu apa? Beraninya kau membuat kekacauan di keluarga Xiao. Seseorang panggil polisi. Silakan telepon. Hutang judi bocah ini berhutang padaku lebih dari 10 juta. Tidak, silakan hubungi polisi. Aku juga ingin melihat bagaimana polisi menanganinya. Apa? 10 juta? Tidak, kakak, jangan dengarkan dia. Aku tidak berjudi, kau tahu itu. Orang tua. Lihatlah. Dasar anak durhaka. Beraninya kau menggadaikan pabrik pakaian kau. Kakak. 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 Apa kau baik-baik saja, kakak? Kau bajingan. Keluar. Kau kakek tua bangka, beraninya kau menendangku. Aku bekerja sangat keras. Apa salahnya menghabiskan sedikit uang? Awalnya, aku sudah merencanakan semuanya. Selama Xiaoman menikah dengan keluarga Chen, tidak akan ada yang salah. Dan itu semua karena kau. Kau sampah tidak berguna, ini semua salahmu. Saudaraku, bantu aku membunuhnya. Aku akan memberimu 3 juta. Tidak, aku akan memberimu 5 juta. Aku akan membereskanmu. Ini adalah idolaku. Kepala naga. Kepala naga.
Aku benci. Pei Qinhu. Kau begitu mudah ditipu olehnya. Apa kau orang yang tidak berguna? Kau. Zhao Lei, kamu menjebak Xiaoman dan meracuni Lel. Sudah waktunya kita menyelesaikan perhitungan ini. Benar putrimu menderita leukemia. Akulah yang menyuntiknya dengan Glyvac. Qin Hao Tian. Bukankah kau seharusnya sangat kuat? Sayang sekali. Paling lama 3 hari. Dan putrimu akan mati. Xiao Lei. Lel adalah keponakanmu. Keponakan aku benci. Seorang bajingan kecil? Apakah dia layak menjadi keponakanku? Beraninya kamu menghina Lel, kamu mencari mati. Saudaraku, dia hanyalah seorang pembohong. Bunuh dia dan aku akan memberimu 10 juta. Aku akan membereskanmu. Apa kau mencari mati? Zhao Lei. Mengingat kamu adalah sepupu Xiaoman, kami akan mengampuni nyawamu. The film was translated Pei Qinhu. and narrated by Idola. M Media. Serahkan dia ke polisi. Baiklah idola. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Xiao Lei, aku lupa memberitahumu sesuatu. Lel aman dan sehat. Pergi. Saya umumkan bahwa Zhao Li adalah dikeluarkan dari keluarga Shao, jabatan ketua. Akan kuserahkan kepada Xiao Wei untuk diambil alih. Xiaoman, apakah kamu tidak senang? Tidak. Xiaoman, jangan khawatir. Keluarga Xiao menindasmu seperti ini. Aku pasti akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. Pesanan senilai 50 juta ini, aku akan memastikan keluarga Xiao tidak dapat menyelesaikannya. Hao Tian, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal ini? Saya tahu, kamu punya beberapa kemampuan. Tapi ini bukan militer. Kamu dan saya hanyalah orang biasa. Jika kamu terus mengatakan hal-hal ini, itu hanya akan membuatku merasa kesal. Maafkan saya. Saya akan ke perusahaan untuk menangani serah terima. Saya akan membawa mobilnya. Kamu naik taksi pulang sendiri. Mulai sekarang bersamaku, menopang langit untukmu. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Perjamuan grup Tiang Xiao. Pergi dan antarkan undangan itu kepada keluarga Xiao. Xiaoman, apakah kau terlalu impulsif hari ini? Kakakmu menyerahkan proyek itu kepadamu. Mengapa kau menolaknya? Tahukah kau bahwa Presiden Grup Tiang Xiao, Huang Tiancheng, datang sendiri ke sini untuk mengantarkan undangan kepada kakekmu? Ibu saya tidak ingin mendengar ini. Saya juga tidak menyesal meninggalkan keluarga Xiao. Kau benar-benar bodoh. Tapi kau juga cukup beruntung. Tuan muda keluarga Chen memberimu villa yang begitu besar. Aku bisa ikut denganmu dan menikmati hidup yang nyaman. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Aku telah memutuskan. Aku akan pindah untuk tinggal bersama kalian semua. Kita bertiga akan tinggal bersama sebagai sebuah keluarga. Ibu tidak nyaman bagi ibu untuk pindah ke sini. Rumah yang begitu besar, apa yang tidak nyaman darinya? Dan juga, kau cepatlah putus dengan Qin Hao Tian itu. Keluarga Chen bahkan memberimu sebuah rumah. Jangan mengecewakan mereka. Saya tidak ingin membicarakan ini lagi. Di mana Hao Tian? Entah kemana si tidak berguna itu pergi. Nora Zhao. Siapa Anda? Halo Nora Zhao, saya Huang Tiancheng. Tuan Qin memintaku untuk menjemputmu dan membawamu ke grup Tiang Xiao. Grup Tiang Xiao. Itu adalah perusahaan terbesar di Shudu. Aku pernah melihatmu di TV. Anda adalah presiden grup Tiang Xiao? Benar-benar muda dan menjanjikan. Tuan Qin. Apakah itu Hao Tian? Siapa orang ini? Mengapa Presiden Tiang Xiao Group
membukakan pintu secara pribadi. Ini pasti seorang tokoh besar yang tidak boleh kita singgung. Ternyata itu Zhou Xiaoman. Zhao Xiaoman, Zhou Xiaoman. Apa yang kau lakukan di sini? Biar ku beritahu. Kau sudah keluar dari keluarga Xiao. Jangan pernah berpikir aku akan membawamu masuk. kakak jangan khawatir. Saya punya undangan sendiri. Kau punya undangan. Zhou Xiaoman, jangan katakan padaku. Kau diam-diam mendekati Tuan Muda Chen, tempat tidur. Zhao Hai, bagaimanapun juga saya adalah kakakmu. Tunjukkan rasa hormat. Kenapa kau berteriak? Cepatlah kembali. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kakek berasal dari grup Tiang Xiao. Manajer The umum film Huang was mengundang kami translated ke sini. and Zhou narrated Xiaoman. by M Media. Apa kamu sudah gila? Usir dia. Itu kakak. Kamu pergi atas kemauanmu sendiri. Atau kamu ingin aku menggunakan kekerasan? Coba saja sentuh aku. Tunggu sampai manajer umum Huang tiba. Aku pasti akan memberaskanmu. Berhenti. Kenapa kau secara pribadi keluar? Tuan Besar Zhou. Nona Zhou adalah tamu kehormatan saya. Tapi saya baru saja mendengar. Seseorang ingin mencelakainya. Tolong suruh orang-orang Anda menyingkir. Menyingkir. Manajer umum Huang Anda. Nona Zhou. Zhou Xiaoman. Kapan dia mengenal Huang Tianchen? Ayo pergi. Mari kita masuk ke dalam nilai situasinya, lalu bicara. Halo semuanya para tamu kehormatan. Saya mewakili grup Tiang Xiao dalam menyambut Anda semua. Grup Tiang Xiao telah menyelesaikan akuisisi grup Chen. Mulai hari ini, kami resmi beroperasi di Yuechen. Kami mohon dukungan dan bimbingan Anda ke depannya. Bagus. Selain itu, mengenai kolaborasi grup Chen sebelumnya, kami akan tetap memberikan dukungan yang kuat. Sejauh yang saya tahu, grup Chen sebelumnya menandatangani pesanan senilai 50 juta dengan Nona Zhou. Saya mengumumkan bahwa grup Tiang Xiao akan meningkatkan volume pesanan menjadi 500 juta. Kami sepenuhnya memasuki industri pakaian. 500 juta, luar biasa. Selanjutnya, saya mengundang perwakilan keluarga Zhou naik menandatangani kontrak. Kakak cepatlah pergi. Kau adalah ketua keluarga Xiao, kau pergilah. Dari mana saja kamu? Kami tidak melihatmu sepanjang hari. Si tidak berguna itu. Tidakkah kau lihat Xiao Hai sudah naik? Tidakkah kau khawatir Xiaoman sudah cukup sedih? Jangan khawatir dengan adanya aku di sini. Mereka tidak akan bisa menandatangani kontrak ini. Manajer umum Huang. Kau bilang tak bisa ditandatangani, jadi memang tak bisa. Seorang yang tidak berguna. Apakah kau masih mengira dirimu adalah bos The dari film grup was Tiang Xiao? translated and Ibu tolong kurangi narrated bicara. by M Media. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada keluarga Zhou. Siapa Anda? Silakan turun. Grup Tiang Xiao kami hanya menandatangani kontrak dengan Nona Zhou. Saya adalah ketua grup Zhou, Zhou Hai. Saat ini saya bertanggung jawab atas pesanan ini. Saya bisa mewakili keluarga Zhou sepenuhnya. Bukankah saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kontrak kami ini hanya ditandatangani dengan Nona Zhou. Manajer umum Huan. Apa maksudmu dengan ini? Maksud saya adalah, kerjasama 500 juta ini hanya diakui lewat Nona Zhou. Sedangkan untuk anggota keluarga Zhou Anda yang lainnya, saya minta maaf tapi Anda tidak memenuhi syarat. Kita semua adalah anggota keluarga Xiao. Tidak ada bedanya siapa yang menandatangani. Xiaoman cepatlah naik. Kakek, apakah Anda sudah lupa? Saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Zhou. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak boleh keras kepala sekarang. Cepatlah pergi tandatangani dokumennya. Kita bicara nanti saat sampai di rumah. Opi. Kakek, karena saya sudah bilang bahwa saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Zhou, maka segala sesuatu milik keluarga Zhou tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Kau bajingan. Kau sengaja ingin mencelakai keluarga Xiao, menyebabkannya hancur begitu.
Berhenti. Minggir dari jalanku. Xiaoman, aku akan memberikan jabatan ketua kepadamu. Cepatlah tanda tangani. Bukankah ini agak terlambat? Untuk menyesal sekarang. Si tidak berguna jangan coba-coba mengadu domba kami. Kakak dan cucu di sini. Penjaga, ada seseorang di sini. Menerobos masuk ke perjamuan, usir dia. Belum ada orang di sini yang bisa mengusirku. Qin Hao Tian, kalau mau berpura-pura lihat situasinya dulu. Ini adalah perjamuan grup Tian Xiao. Belum ada yang berani mengusirmu. Apa-apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos grup Tian Xiao? Tepat sekali. Aku adalah bos dari grup Tian Xiao. Si tidak berguna tetaplah, si tidak berguna. Tapi kamu bahkan tidak bisa membual dengan benar. Jika kamu benar-benar bos grup Tian Xiao, aku akan segera berlutut padamu dan bersujud meminta maaf. Di wilayah grup Tian Xiao, kamu berani menyamar sebagai bos. Itu benar-benar konyol. Orang ini mungkin hanyalah seorang orang bodoh kan? Qin Hao Tian, jangan mempermalukan diri di sini, cepat pergi. Kamu mengatakan ini bukan? Ya, aku yang mengatakannya. Tuan Huang orang ini tidak ada hubungannya denganku. Anda bisa menanganinya sesuka Anda, penjaga. Kalian berdua. Usir si tidak berguna itu. Usir dia. Tuan Huang, apa yang Anda lakukan? Tuan Huang, mari kita bicarakan baik-baik, mari kita bicarakan baik-baik. Bicara omong kosong apa? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu tidak menghormati bos kami. Bos, bagaimana mungkin si tidak berguna ini menjadi bos grup Tian Xiao? Mustahil, benar-benar mustahil. Dan kamu berani bicara menghina, bawa dia pergi. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Tidak ada penjelasan yang perlu diberikan. Sepertinya Anda sudah bertekad untuk melindungi si tidak berguna ini. Tuan Tua Xiao, saya menghormati Anda sebagai orang tua, dan saya belum mempermasalahkan Anda, karena Anda tidak menghormati usia Anda sendiri. Selamat tinggal dan jangan kembali lagi. Ada sedikit gangguan tadi. Mohon maafkan kami. Selanjutnya, inilah protagonis kita. Sebenarnya saya bukan protagonis hari ini. Protagonisnya adalah seorang pria. Pria itu berkata, 5 tahun yang lalu, dia tidak punya apa-apa. Dia memilih untuk pergi dan berjuang demi kesuksesan. Dan selama 5 tahun ini, wanita ini menderita banyak ketidakadilan. Dia ingin mengatakannya padanya, aku minta maaf. Oleh karena itu hari ini, Tuan The ini film mengadakan was perjamuan ini. translated and Berharap narrated dapat by mengundang M semua Media. orang di Yuechen untuk ikut serta memberikan pemberkatan kepada mereka. Heart of the Ocean. Ini sebenarnya bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Berlian biru 11 karat yang sempurna. Ibu, apakah paman itu sedang membicarakan ibu dan ayah? Bagaimana mungkin? Itu bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Bahkan jika kami menjual ayahmu, kami tidak akan mampu membelinya. Benar sekali, ini adalah Heart of the Ocean. Heart of the Ocean. Baiklah, sekarang mari kita sambut tuan kita ini ke atas panggung. Ini benar-benar ibu dan ayah. Ayah luar biasa. Xiaoman. Selama 5 tahun terakhir, aku telah membuatmu menanggung terlalu banyak ketidakadilan. Saya Qin Hao Tian. Bersumpah di sini hari ini, bahwa mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil lagi. Xiaoman 5 tahun lalu, saat kamu menikahiku, aku bahkan tidak memiliki uang untuk sebuah cincin berlian. Aku menjadikanmu bahan tertawaan terbesar di seluruh Yuecheng. Hari ini aku berharap bahwa saat aku secara pribadi menyematkan hati samudra ini untukmu, apakah kamu bersedia untuk memberiku kesempatan lagi? Menikahlah dengannya. Nikahi dia, nikahi dia.
Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Xiaoman, aku akan membawamu ke suatu tempat. Hao Tian, Xiaoman. Bukankah kamu selalu ingin minum? Hao Tian. Terima kasih telah melakukan begitu banyak hal untukku. Aku benar-benar bahagia. Sebenarnya, jika bukan karena Lal dirawat di rumah sakit kali ini, aku tidak akan tahu bagaimana cara menghadapimu. Maafkan aku, Xiaoman. Aku telah mengecewakanmu selama 5 tahun ini. Tahukah kamu betapa aku rindu dipedulikan olehmu, disayangi, dan menetap dengan layak. Terhindar dari ketakutan dan penderitaan. Terhindar dari tidak memiliki tempat untuk bersandar. Xiaoman, tenanglah. Aku pasti akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku ingin kamu mencintaiku sedikit lebih banyak setiap hari. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Sampai kita tua dan beruban. Apakah kamu bersedia? Xiaoman, aku bersedia. Xiaoman, apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Xiaoman, kamu sungguh cantik. Aku agak menyesal setuju membiarkanmu pergi mencari pekerjaan. Aku butuh banyak usaha hanya untuk dapat undangan wawancara. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Sudah terlambat. Saya pergi. Zhao Xiaoman. Shen Jiao. Mengapa kamu di sini? Ini benar-benar kau. Sudah 6 tahun tidak melihatmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhao Xiaoman, bukankah kau tinggal dengan nyaman di Show Group? Apa yang kau lakukan datang ke Yui kami? Apakah kau di sini untuk mencuri rahasia perusahaan? Tidak, saya tidak melakukannya. Tidak. Zhao Xiaoman, 6 tahun lalu aku minta kamu mengenalkanku kerja di Xiao Group. Kau membuat segala macam alasan untuk menghindarinya, mengatakan bahwa kau tidak punya pengaruh di keluarga Xiao. Sekarang keluarga Xiao hampir bangkrut, tapi kau telah jatuh ke tanganku. Benar-benar roda telah berputar. Aku kenal orang ini. Dia di sini untuk mencuri rahasia dari perusahaan kita. Panggil keamanan dan usir dia. Lepaskan saya tidak mencuri rahasia apapun. Dengarkan saya. Bicaralah. Apalagi yang ingin kau katakan? Bukankah kau putri sulung dari keluarga Xiao? Bukankah kau dulu primadona kampus? Bukankah kau dulu lebih baik dariku dalam segala hal? Dan sekarang kau keluar mencari kerja. Bukankah kau masih harus bergantung pada persetujuanku? Saya tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa Anda menjebak saya? Saya hanya ingin datang untuk wawancara kerja. Kau ingin pekerjaan. Baiklah. Maka kau harus berlututlah dan mungkin jika aku senang, aku akan merekrutmu secara khusus. Shen Jiao kamu. Aku tahu kau terlihat tidak asing. Jadi kaulah orang yang hamil sebelum menikah, ditinggalkan dan menjadi bahan tertawaan di Weichen, Nona Zhao. Ya, kata orang zaman telah berubah. Jika kau ingin pekerjaan, cepatlah memohon pada wakil direktur Shen. Jika tidak, pergilah. Zhao Xiaoman terlihat seperti ini sekarang. Bukankah kau hanya seekor anjing?
Sekarang bisakah Anda membiarkan saya mulai bekerja? Bekerja? Kau terlalu banyak berpikir. Grup Yui kami tidak mempekerjakan orang yang mencuri rahasia. Seng Jiao, kamu baru saja berjanji jika aku berlutut memohon padamu, kamu akan mempekerjakanku secara khusus. Apa aku mengatakan itu? Kalian. Keamanan, bawa dia keluar dari sini. Pergi. Berhenti tahan. Hao Tian, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Kamulah yang membuat Xiaoman berlutut. Perhitungan ini. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Jadi kau adalah suami Zhao Xiaoman yang tidak berguna itu. Kau tahu tempat apa ini? Ini adalah markas besar grup Yui. Beraninya kau membuat masalah di sini. Aku akan segera memanggil keamanan untuk mengusirmu. Menangkapku hanya dengan 2 sampah ini. Kau tidak punya kemampuan tapi nadamu cukup sombong. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kau adalah pahlawan besar. Sayang sekali, kau hanyalah berandalan yang tidak berguna. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Baik, Direktur. Terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kau berani memukul wanita. Berlututlah. Minta maaf pada Xiaoman. Mustahil. Jika aku tidak salah ingat. Bosmu bernama Zheng Jikan. Apakah kau yang tidak berguna ini layak memanggil nama Direktur Zheng? Halo, Zheng Ji. Aku adalah Qin Hao Tian. Aku memerintahkanmu. Dalam waktu 5 menit, datanglah menemuiku di ruang wawancara perusahaanmu. Sandiwara yang hebat. Jika kau benar-benar bisa memerintah Direktur Zheng, lupakan soal berlutut dan meminta maaf. Aku akan lari telanjang di depanmu. Itu yang kamu katakan. The film was Ya, aku yang translated mengatakannya. and narrated by M Media. Otot-ototmu sangat kencang. Lenganmu pasti sangat kuat. Seng Jiao, kamu tidak tahu malu. Kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu. Aku hanya berpikir fisiknya bagus. Aku hanya menggodanya. Orang yang tidak berguna seperti dia. Seumur hidup pun tak layak dapat kasih sayangku Dewi Kerah Putih. Jangan berani-berani menghina kata Dewi. Hanya orang seperti ini yang pantas disebut Dewi. Paling-paling kamu hanyalah seorang jalang. Aku wakil direktur grup Yui yang bermartabat. Bukanlah seseorang yang bisa kau hina. Kau bocah kecil. Keluar kalian semua keluar. Keluar kau mengotori lantaiku. Keluar. Berhenti. Kepala naga. Anda adalah direktur grup Yui yang bermartabat. Aku tidak bisa menerima itu. Direktur Zheng, tolong dengarkan aku. Zhao Xiaoman dia berasal dari keluarga Zhao. Dia wawancara di perusahaan hanya untuk mencuri rahasia. Dan si tidak berguna ini. Kamu benar-benar berani menghina kepala naga. Aku beritahu kamu. Tidak peduli dari keluarga mana Nona Shao berasal. Dia adalah tamu Yui yang paling terhormat. Seseorang. Tuan Qin, saya minta maaf. Salah saya mohon. Ampuni saya. Aku bisa menoleransi penghinaanmu terhadapku. Tapi kamu tidak boleh menghina Xiaoman. Tuan Qin, alasan saya mengejek Xiaoman. Sebenarnya, ada alasan tersembunyi. Alasan tersembunyi apa? Saya ingin menjelaskannya kepada Anda secara pribadi. Apakah itu bola? Bicara. Tuan Qin, selama Anda bersedia memaafkan saya akan melakukan apapun. Lihat di ruang tunggu ini. Ada sofa dan meja. Selama Anda bersedia memaafkan saya bisa melakukan apapun. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar. Tentu saja itu benar. Tuan Qin, beri saya satu kesempatan saja. Biarkan saya melayani Anda dengan baik. Baiklah. Lepaskan pakaianmu.
Tuan Qin. Dingin sekali. Cepatlah kemari dan peluk aku. Tuan Qin, apa yang sedang Anda lakukan? Kamu tidak menyangkakan bahwa aku benar-benar akan menyukaimu. Wanita sepertimu, penuh pesona menggoda, sama sekali tidak aku sukai. Anda meminta saya untuk menanggalkan pakaian saya. Apakah Anda sengaja mempermalukan saya? Tentu saja tidak. Aku melakukan ini agar kamu bisa menepati janjimu, berlari telanjang. Tuan Qin, saya salah. Hao Tian, Kepala naga. Kamu urus orang-orangmu sendiri. Ya. Hei Nona Xiao, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Yui Group sebagai wakil direktur. Gaji tahunan, 1 juta. Nona Xiao, bagaimana menurut Anda? Direktur Qin mengenai pabrik-pabrik pakaian itu. Tolong cari seorang manajer yang paham industri garmen untuk menangani mereka. Setelah itu aku akan pergi mencari grup Yue. Baik. Hao Tian, aku ada acara makan malam malam ini. Jadi aku tidak akan bisa pergi ke bioskop bersamamu dan Lel. Pesta makan malam. Kepala desainer Ana tiba di Yuchang untuk mencari kerjasama. Dia adalah desainer termuda dan paling berprestasi di negara ini. Manajer umum Sheng berkata, dia membawaku malam ini untuk menghadiri perjamuan yang dia adakan di Hotel Yuchang. Aku ingin pergi mendapatkan tanda tangan. Kalau bisa dapat kerjasama akan lebih baik. Kamu sangat menyukainya. Tentu saja, dia adalah idolaku. Baiklah, kalau begitu aku bisa memintanya untuk merancang pakaian khusus untukmu. Apakah kamu sedang bermimpi dan meminta Ana merancang sesuatu khusus untukku? Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Benar. Apakah kamu punya waktu nanti? Aku pulang kerja dalam 2 jam. Ikutlah berbelanja pakaian denganku. Istriku sudah memerintah aku patuh dengan senang hati. Halo Hao Tian. Apakah itu benar-benar kau? Di kamar mana kamu menginap di Yuecheng? Aku baru saja tiba di Huaxia. Bagaimana kau tahu? 1207 aku menyuruh semua orang pergi sekarang. Datang saja langsung ke kamar untuk menemuiku. Cepatlah. Baiklah. Hao Tian, apakah itu kau? Tutup pintunya, aku akan segera siap. Baiklah. Hao Tian, ini benar-benar kau. Aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana kabar ayahmu? Hao Tian, mengapa kau tidak bertanya? Bagaimana aku bisa datang ke Yucheng? Aku sudah di sini selama setengah bulan. Itu waktu yang cukup bagimu untuk melacak lokasi dan segera bergegas ke sini. Sangat pintar. Hao Tian. Aku berlari melintasi separuh Huaxia untuk mengejarmu. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Ana, sudah kukatakan padamu. Aku sudah menikah, dan aku sudah punya anak. Kau sudah tinggal di Yuecheng begitu lama kali ini. Apakah karena dia? Apakah dia sangat cantik? Lebih cantik dariku. Ana, kamu sangat cantik. Tapi di dalam hatiku, istriku lebih cantik. Kapan aku bisa menemuinya? Aku ingin tahu di mana tepatnya aku kalah. Tidak ada menang atau kalah. Hanya saja dialah orang yang pertama kali kutemui. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup ini. Bagaimana jika kau bertemu denganku lebih dulu? Tidak ada kata seandainya. Aku datang hari ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Di perjamuan malam ini, aku akan hadir bersama Xiaoman. Dia sangat mengagumimu.
Aku harap kamu bisa membuatkan pakaian untuknya. Berdasarkan pembawaannya. Sebutkan hargamu. Aku tidak mau uang. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Jika tidak ada kesepakatan. The film was Jangan khawatir, translated aku tidak and akan mengganggumu. narrated by M Media. Baiklah, aku akan pergi berbelanja dengan Xiaoman dulu. Aku akan menjemputmu setelah perjamuan. Xiaoman, tunggu aku akan memarkir mobil. Baiklah. Hotel UXC. Zhao Xiaoman. Xiao Fang lama tidak bertemu. Aku dengar. Kamu menemukan seorang pria tidak berguna, dan kemudian dicampakkan. Benar keluarga Xiao juga bangkrut. Kamu berpakaian sangat menggoda hari ini. Pria mana yang kamu goda untuk menyambung hidup? Aku bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan. Mengapa berpura-pura suci? Seorang pelacur yang sudah pernah melahirkan. Kamu ingin menggoda orang lain, tapi orang lain bahkan tidak akan menginginkanmu. Kamu... Nona Xiao, jangan marah. Nanti aku ajak beberapa teman kita bertukar pandangan bersama. Mengenai harganya. 50.000. Kamu menginginkan seseorang yang sudah pernah melahirkan. Mereka yang sudah melahirkan memiliki pesona lebih. Mereka hebat di ranjang. Aku diundang oleh Nona Anna untuk menghadiri perjamuan ini. Mana mungkin Nona Anna mengundang orang buangan putus asa? Nona Xiao, jika Anda merasa harganya terlalu rendah, maka aku akan menawarkan 100.000. Pergi sana. Nona Xiao, kenapa repot-repot berpura-pura? Jika Anda hebat di ranjang, aku tidak keberatan menawarkan 150.000 kan? Lepaskan aku. Segera hentikan. Siapa kamu? Direktur Ding, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Dia adalah ketua Wanzhou Group. Beraninya kamu memukulnya. Kamu tamat. Bocah, tunggu saja. Kamu masih ingin menghadiri perjamuan Nona Anna? Aku akan menelepon Direktur Shen sekarang juga dan menyuruhnya mengusirmu. Tidak ada gunanya siapapun yang kamu hubungi. Perjamuan ini, aku bisa masuk kapanpun aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hao Tian, aku tahu sekarang. Kamu Qin Hatian, suami Zhao Xiaoman yang tak berguna. Kamu tadi bilang bisa masuk ke perjamuan Nona Anna The kapan film saja. was translated and narrated by M Dan tidak ada Media. yang berani menghentikanmu. Benar. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika kamu bisa masuk, aku akan berlutut dan memanggilmu kakak. Jika kamu tidak bisa masuk, maka biarkan dia menghabiskan malam bersama Direktur Ding. Itu ide yang bagus. Hao Tian, jangan bertaruh dengan mereka. Jangan khawatir Xiaoman, aku pasti akan menang. Kalian berdua akan berlutut di sini. Dan meminta maaf kepada Xiaoman 100 kali. Baik. Masuklah. Anna, aku tepat di depan pintu masuk hotel. Kirim seseorang untuk menjemputku. Apakah kamu sedang menelepon Nona N? Nona N tidak pernah membawa ponsel. Kamu bahkan tidak tahu kebiasaannya. Dan kamu berani bersandiwara di sini. Nona Xiao, malam ini kamu milikku. Jangan khawatir, aku pasti akan memastikan kamu bersenang-senang. Ngomong-ngomong, bawa serta suaminya yang tidak berguna itu. Biarkan dia melihat istrinya dinikmati oleh orang lain. Betapa menariknya hal itu nantinya. Kamu terlalu banyak menindas orang. Aku tidak akan pergi ke perjamuan ini. Hao Tian, ayo pergi. Kamu harus menepati taruhan itu. Zhao Xiaoman, temani Direktur Ding dengan patuh. Direktur Shen, bolehkah saya bertanya, apakah itu Tuan Kie? Ya, itu dia. Dia adalah suaminya yang tidak berguna itu. Manajer Shen, cepat bantu aku mengusirnya. Beraninya kamu menghina tamu terhormat Nona Anna. Apakah kamu ingin mati? Saya Shen Wei,
Kepala pelayan Nona Ana. Nona Ana saat ini sedang merias wajah. Dia tak bisa menyambut Anda, jadi saya diminta mengundang Anda masuk. Manajer Zhang, apakah Anda salah? Dia hanyalah menantu keluarga Xiao yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu terhormat Nona N? Orang macam apa kamu? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menanyaiku? Penjaga, aku tidak ingin melihat orang ini di perjamuan. Manajer Zhang, maafkan saya salah. Ding Chunqi. Dia istrimu? Tidak. Aku bertemu dengannya di bar. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Manajer Ding, Anda. Orang seperti ini, aku tidak tertarik. Namun kamu membawa orang ini ke sini. Kamu keluar juga. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Tuan Kia, beritahu saya, bagaimana Anda ingin menanganinya? Xiao Fangkan. Sudah waktunya untuk menepati janjimu. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Bukankah kamu menantu tidak bergunanya di keluarganya? Jadi ini menantu yang kamu bicarakan. Sialan, aku akan menyelesaikan perhitungan ini denganmu nanti. Kakak. Kakek. Hao Tian, apakah kamu benar-benar mengenal Nona Ana? Wakil Direktur Zhao. Nona Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir karena Paman Zhao memberimu undangan, aku tidak akan bisa masuk. Kolaborasi Nona N, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Kamu dan aku kita berdua bekerja untuk grup Yuyi. Terlepas dari siapa yang mendapatkan kolaborasi Nona Ana, aku akan senang. Aku hanya berharap kamu tidak mengacaukan segalanya dan mencorang reputasi grup Yuyi. Bagaimana aku menjalankan bisnisku? Bukan urusanmu untuk menceramahiku. Zhao Xiaoman, jika aku mendapatkan kolaborasi ini kali ini, kamu harus melepaskan jabatan direktur. Jika aku gagal mendapatkannya, aku akan meninggalkan perusahaan dan tidak akan pernah lagi menjadi penghalang bagimu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku tidak akan bercanda tentang masa depanku bersamamu. Sepertinya kamu tidak berani, karena kamu takut. Maka tinggalkan perusahaan lebih cepat lebih baik. Yuyi Group didirikan bersama oleh ayahku dan Paman Sang. Aku tak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang Xiao sepertimu. Siapa bilang kami tidak berani? Aku menerima tantangan ini atas nama Xiaoman. Hao Tian, kamu tidak boleh menyetujui itu. Jangan khawatir, aku di sini. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu sombong? Aku butuh banyak usaha untuk mendapat kesempatan melakukan yang kusukai. Bisakah Anda membuat keputusan untuknya? Tentu saja. Aku adalah suami Xiaoman. Baiklah. Terima kasih semua sudah datang. Saya yakin Nona Ana telah mencapai kesuksesan di bidang desain busana, yang terbukti bagi semua orang. Nona Ana telah membawa draft desain baru. Saya menantikan untuk menemukan produsen yang bekerja sama di Yuechen. Saya jamin, nilai kerjasama ini melebihi 10 miliar. Saham yang saya pegang, semuanya akan diberikan kepada siapapun yang menandatangani kerjasama. Selain ini, saya secara pribadi akan mendesain sebuah karya busana untuk sang mitra. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kami. Saya yang sisi perwakilan dari Yuyi Group. Selamat datang Nona N di Yuecheng. Sebagai perusahaan desain busana terbesar di Yuecheng, kami telah menyiapkan hadiah untuk Anda kali ini. Kami berharap setelah Anda melihatnya, Anda akan memprioritaskan untuk mempertimbangkan kami. Saya yakin Anda pasti tidak akan kecewa. Yang sisi pasti datang dengan persiapan. Aku tidak menyiapkan hadiah apapun sama sekali. Ini semua salahmu karena bersikeras menerima taruhan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, kesepakatan kerjasama ini pasti akan menjadi milikmu. Tenang saja. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir melihat sikap Nona Yang? Dia pasti bertekad untuk menang. Hao Tian, kenapa kamu tidak pergi membelikanku hadiah sekarang? Tidak apa-apa, aku di sini. Saya ingin tahu hadiah apa dari Nona Yang untuk saya. Nona N. Silakan lihat. Sebuah kalung berlian. 18 berlian ini berasal dari Afrika Selatan dan dipoles dengan tangan oleh desainer papan atas. Produksinya saja memakan waktu 3 tahun. Aku dengar Nona N suka benda-benda berkilau. Jadi aku secara khusus membelinya untukmu. 20 juta grup Yuyi kali ini berinvestasi besar. Sepertinya mereka bertekad untuk menang. Kita benar-benar kehilangan kesempatan. Aku dengar Yuyi Group baru menunjuk associate director baru yang sangat ingin bekerja sama denganku. Mungkinkah itu kamu? Tentu saja tidak. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Mengapa mengungkitnya? Nona Ana harap tenang saja. Aku memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab Yuyi Group.
Di manakah wakil direktur itu? Aku ingin melihat hadiah apa yang telah dia siapkan untukku. Nona N tidak suka kalung berlian yang kuberikan. Ini adalah hadiah senilai 20 juta. Adapun associate director yang Anda sebutkan, dia adalah orang miskin. Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli hadiah seharga 20.000. Tapi aku sangat penasaran. Jika aku tidak menyukainya, aku juga tidak akan peduli dengan 20. Pergilah berikan ini kepada Ana. Kerjasama itu harus menjadi milikmu. Apa ini? Apakah ini sangat berharga? Tidak berharga, tapi bagi Ana, itu memiliki makna yang istimewa. Zhao Xiaoman, kamu benar-benar berani muncul. Jika itu sesuatu yang tidak layak dipamerkan, jangan bawa keluar. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku adalah direktur media dari grup Yui. Namun kamu di sini mencuri perhatian. Kamulah yang mempermalukan dirimu sendiri. Kamu. Halo Nona Ana. Saya Zhao Xiaoman, wakil direktur grup Yui. Jadi kamu adalah Zhao Xiaoman. Kamu benar-benar seorang wanita cantik. Tidak heran dia tetap murni untukmu. Nona Ana, Anda menyanjung saya. Saya hanyalah orang biasa. Tak suka kalung berlian yang kuberi. Saya datang dengan terlalu terburu-buru. Saya tidak sempat menyiapkan hadiah untuk Anda. Ini milik suami saya. Tolong terima barang pribadi ini. Kupikir itu sesuatu yang bagus. Ternyata itu hanya pisau rusak. Tak ada yang mau sampah ini meski dibuang di jalan kan? Dan kamu benar-benar menganggapnya sebagai hadiah. Kalian semua diam. Terima kasih, aku sangat menyukai hadiah ini. Kalung berlian yang kuberikan padamu ini adalah barang mewah paling modis tahun ini. Mungkinkah itu lebih rendah daripada pisau rusaknya? Pisau rusak. Kalungmu hanya bernilai 20 juta. Jangankan 200 juta. Itu tetap tidak akan seberharga pisau milikku ini. Kamu. Aku mengumumkan, mitra kuku adalah wakil direktur Yui Group, Nona Zhao Xiaoman. Selain itu, aku akan tinggal di rumah Nona Zhao beberapa hari untuk merancang pakaian yang mengguncang dunia untuknya. Hao Tian, Nona Ana setuju untuk bekerja sama dengan saya. Terima kasih. Bodoh, kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu pulanglah dulu dan jemput ibu saya dan Lale. Saya masih perlu mendiskusikan detail kerja sama ini dengan Nona Ana. Kita akan merayakannya bersama saat saya pulang malam ini. Segera laksanakan rencana B. Sudah sangat larut sekarang. Kenapa Xiaoman belum kembali juga? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Istrimu ada di tanganku. Aku hanya ingin kontrak yang dia tanda tangani dengan Nona Ana. Jika kamu tidak ingin wanitamu terluka, maka serahkan kontrak itu dengan patuh. Jika kamu tidak menyerahkannya, istrimu benar-benar terlalu menggoda. Saudara-saudaraku sudah gelisah. Kemana aku harus mengirimkannya? Pergilah ke utara dari Yuechen. Ada daerah terpencil di sini. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika kamu tidak sampai dalam waktu setengah jam, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan wanitamu. Terlebih lagi, jika kamu berani melapor polisi, aku akan membunuh sanderanya. Hitung mundur dimulai sekarang. Sukui Qinglong, Bawahan hadir. Bawahan hadir. keluarkan perintah. Pasukan naga langit harus segera berkumpul. Bagaimanapun capai pinggiran utara Yuechang dalam 30 menit. Jika bertemu perampok, bunuh. Jika bertemu penghadang, bunuh. Ya, Baik. Nona Yang, dalam setengah jam lagi kontrak ini akan menjadi milikmu. baiklah. Wakil Direktur Zhao. Sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Yang Sisi, keuntungan apa yang kamu dapatkan dengan melakukan ini? Ayahmu adalah pemegang saham grup Yui. Apa ruginya bagimu jika aku mendapatkan kontrak itu? Lebih baik kamu segera melepaskanku. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jika Hao Tian tahu aku hilang dan memanggil polisi, maka semuanya akan terlambat. Bukankah kamu sangat sombong di perjamuan hari ini? Itu pisau militer yang kamu berikan kepada N. Bukankah dia lebih suka itu daripada kalung berlianku? Sesuatu yang aku yang Sisi inginkan. Tidak pernah gagal kudapatkan. Tahukah kamu siapa yang ada di sampingmu? Yang Hu, pemimpin geng makan. Tanya dia. Berapa banyak nyawa yang telah dia cabut? Berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan? Nona Yang, jangan terlalu menakutinya. Saat suamimu datang nanti untuk menyerahkan kontrak, biarkan dia mati bersamamu.
Aku dengar kamu juga punya seorang putri. Aku akan mengirimnya ke bawah untuk bergabung denganmu. Tidak. Kamu tidak boleh menyentuh putriku. Aku mohon lepaskan putriku. Aku tak akan pernah memaafkanmu bahkan jadi hantu. Kalian tidak akan melepaskanku bahkan sebagai hantu. Baiklah, aku ingin melihat seperti apa rupamu sebagai hantu. Tak ingin mencoba wanita cantik nomor 1 ini. Tangkap dia. Kupikir gadis ini tidak bisa disentuh. Karena memang begitu keadaannya, maka aku tidak akan menahan diri saudara. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita akan membiarkan Nona Xiao merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita. Jangan mendekatiku. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Hao Tian, mereka mengejar Lalu. Cepat selamatkan Lalu. Jangan khawatir, Lal aman di bawah perlindungan King Long. Tapi semua orang yang hadir malam ini harus mati. Aku benci. Tidakkah kamu takut lidahmu tergigit karena membual? Selama kamu menyerahkan kontraknya, aku mungkin akan mempertimbangkan melepas Xiao Xiaoman. Jika tidak, seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang itu harus mati. Hanya dengan beberapa preman tidak berguna ini. Sialan. Anak ini cukup sombong. Kalian, pergi ke sana dan tangkap dia. Jangan terlalu keras padanya. Biarkan dia tetap hidup. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku menikmati wanitanya. Itu cukup mengasyikkan. Siaran langsung. Maka aku harus menontonnya dengan saksama. Sayang, aku datang. Sejak saat kamu memutuskan untuk melakukan ini, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Lepaskan, bos. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Aku akui kamu cukup cepat. Apa gunanya menjadi cepat? Aku sudah memberi mereka perintah. Mereka akan membunuhmu. Tidak ada seorang pun setelah menculik wanitaku yang bisa mengancamku. Bos, Melapor kepala naga. Pasukan naga langit telah berkumpul. Musnahkan mereka semua. Perburuan global. Jangan beri ampun kepada sisa-sisa Gang Macan. Siap, Tuan. kamu juga bisa mati sekarang. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ayah, suami Zhao Xiaoman ada di sini. Dia membawa banyak orang. Yang Wu sudah mati dan sekarang mereka akan membunuhku. Cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang kamu panggil ayam? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon ayahku? Ayahmu yang Guejunkan aku sudah membunuhnya. Aku mohon, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika permintaan maaf berhasil, untuk apa kita butuh polisi? Slukui, Ada di sini. laporkan semua kolusi keluarga Yang dan Gang Macan. Beritahu atasan aku sudah mengeksekusi semua penjahat. Ya, Kamu juga bisa mati sekarang. Hao Tian, Bersihkan tempat kejadian. baik. The film was translated and narrated Xiaoman, by kamu sudah bangun. Media. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Bukankah kamu sudah pensiun? Bagaimana kamu bisa memerintah begitu banyak tentara? Dan kamu dan Nona Ana. Apa sebenarnya hubungan kalian? Hao Tian, kenapa kamu selalu menolak mengatakan yang sebenarnya padaku? Xiaoman, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku. Aku adalah pemimpin pasukan naga langit. Itulah sebabnya mereka semua mendengarkanku. Mengenai Ana saat misi 3 tahun lalu. Aku terluka parah. Dia membawaku pulang ke rumahnya untuk membalas budinya. Aku membantu keluarganya melenyapkan musuh terkuat mereka. Belati itu kubawa dari rumah musuh. Belakangan aku baru tahu. Itu adalah peninggalan ibunya. Hao Tian, maafkan aku. Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sana bersamamu. Gadis bodoh. Kamu sekarang bekerja sama dengan Ana untuk memasuki industri pakaian. Aku akan memberikan 3 pabrik milik keluarga Zhao kepadamu untuk memfasilitasi operasionalmu. Tapi Hao Tian, bukankah ketiga pabrik itu dijual oleh kakakku? Aku membelinya kembali. Hao Tian, terima kasih.
Kenapa harus sungkan padaku? Aku adalah suamimu. Memperlakukanmu baik memang seharusnya kulakukan. Mari kita menikah. Tapi Hao Tian kakek dan yang lainnya. Jangan khawatir, kamu memilikiku. Ibu sangat cantik. Pakaian rancangan bibi Ana juga sangat indah. Lel, kita punya mulut yang manis sekali. Ayah, lihatlah cepat. Ibu sangat cantik. Pengantin yang sangat sempurna. Aku sangat bahagia. Saya juga sangat senang. Ibu kakek, mengapa kalian ada di sini? Kau menikah, bagaimana mungkin ibumu tidak datang? Xiaoman, ibu mendoakan kebahagiaanmu. Kakak merestui Anda dan Tuan Kin. Semoga kebahagiaan Anda abadi selamanya. Terima kasih kakak. Aku doakan kamu bahagia, Kak. Hao Tian, mengapa kamu membawaku ke sini? Xiaoman, selama 5 tahun terakhir, aku bermimpi untuk memberimu sebuah pernikahan. Untuk menikahimu secara resmi. Hao Tian, terima kasih. Xiaoman, maukah kamu menikah denganku? Ya, saya bersedia.